memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu itu bisa uang, bisa barang, bisa benda, indikatornya atau namanya deliknya, unsurnya, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran pribadi, ya, dipidana dengan pidana penjara 6 tahun. Masuk nih unsurnya, ya, ASN ya, bagian lebih jelas pegawai negeri sipil. Nah, tapi saya berpungli tidak sampai ke sana, ya. Artinya tidak sampai ke sana itu, kalau sudah diingatkan dia sadar, ya alhamdulillah. Makanya tadi kan 70% banyak pencegahan. Tetapi kalau sudah diingatkan sama si pimpinan langsung, saya bisa membuat rekomendasi. Nah, kemarin saya buat rekomendasi kepada Pak Surizal, ya, Inspektorat Jenderal Kementerian BPN ATR tentang kasus di Kerawang. Ya, ada seorang masyarakat yang sudah membayar 2 miliar tapi enggak selesai dari 2016 sudah bayar 2 miliar, ya, itu enggak selesai. Anaknya di Kerawang lapor ke Polres sudah ditanggapi, Pak, lapor ke Poldanya sudah ditanggapi, akhirnya lapor ke Polhukam. Sekarang juga saya panggil ajudan si Aris, nah, kamu antar bapak ini ke posko, buat laporan, masuk ke meja saya, di situ juga saya tungguin, saya buat langsung rekomendasi kepada Dirjen Kementerian, langsung diturunkan dalam waktu 3 hari tim ke Kerawang, periksa semua itu, uang BPN-nya diperiksa, pengukuran itu uang kemana itu, dia bilang si kaya itu udah bayar 3 kali, pertama 700 juta, kemudian 500 juta, kemudian yang terakhirnya selebihnya sudah 3 kali lah bayar sama. Periksa semua tentang tim 3 orang ke Kerawang sama Pak Surizal ini. Jadi jangan main rekomendasi saya bisa sampai ke kementerian. Itulah Perpres 87 2016. Jadi misalnya Bapak Ibu nggak tembus di Polres, nggak tembus di provinsi, laporkan ke Polhukam. Bisa nih? Ya. Karena saya didukung oleh Presiden, on the track saya. On the track, sesuai dengan aturan. Turun tim, periksa semua itu. Sampai kurang lebih seminggu kalau diperiksa semua anggotanya di Kerawang. Nanti Pak Tulis bisa telepon ya kalau saya wah Pak Agung ngomong. Silakan Bapak punya kawan di sana, benar enggak? Apa yang saya lakukan ini? Apa yang saya omongkan ini? Nah, jadi bisa saja apabila di tingkat Kabupaten dan Umpan, Provinsi udah ke Polhukam. Saya buat rekomendasi. Rekomendasi itu surat, tanda tangan saya, tapi jangan lupa supaya tidak fitnah, ada buktinya ya Pak ya. Lampirkan buktinya. Supaya saya nulisnya pun tanda tangannya enak. Kalau tidak ada buktinya kan nanti fitnah, ya, karena tidak dilengkapi dengan bukti. Itu kira-kira. Ya. Jadi saya ngomong ini karena ya mohon maaf ya memang didukung oleh Pak Menko dan diperintahkan kamu pemakmur, kamu kesana. Ya. Biar aparat-aparat kita itu bersih, clear and clean. Kemarin saya ke Malang juga meminta, tapi duluan ke Tulungagung Pak Bupati. Jadi suruh ke Malang, Pak Sanusi ya bulannya ya. Ya mungkin bilang kalau bulan Februari udah bisa Pak Sanusi, udah penuh sebelum besok sudah ke Garut, ke Ciamis sebelum. Kemudian nanti akhir Februari sudah ke mana lagi ke Banten. Kalau bisa ada Malang tuh, akhir itu antara pertengahan sampai akhir Maret saya bisa ke Kabupaten Malang. Untuk minta seperti itu juga sama karena pengen staf-stafnya ingin menjadi zona integritas WBK dan WBBM. Lanjut, jangan mempersulit mengambil penggantian dan memberantakan masyarakat.
ini diucapkan pada pidato Presiden di hari ulang tahun yang ke-50 tanggal 29 November 2021. Masih tetap eager, masih tetap atensi sekali Pak Jokowi terhadap pungli. Karena awalnya korupsi itu diawali dengan pungli, Pak. Awalnya korupsi itu, ya, awalnya itu dari pungli itu. Bayangkan sudah 231 kepala daerah OTT KPK. Terakhir kemarin rangkap berarti 232 kepala daerah, mulai dari gubernur sampai wali kota dan bupati. Jadi yang katanya hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas, nah kita buktikan sudah 200 sekian, 232 para pejabat daerah atau bupati, bahkan menteri pun juga 2 di zamannya Pak Jokowi dimasukkan ke Hotel Prodeo. Nah, jadi maksud saya bukan menakut-nakuti, tapi sudahlah, mulai sekarang kita sadar, mulai sekarang kita berintrospeksi diri, udahlah, dengan melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Sadar dan ingat ya, akan dengan kematian, ingat dengan perbuatan-perbuatan kita. Mulai dari sekarang saya tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela ini, karena sesungguhnya setiap manusia itu kan diuji ya. Walanakum bisyai'in minal khawf wal ju'i wa nafsin minal amwali wal anfusi wasamar. Wa basyiril sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah ayat 150. Sesungguhnya setiap manusia itu diuji dengan kekhawatiran, kemiskinan, kekayaan, kekurangan buah-buahan, bersama. Itu ayatnya jelas. Nah, jadi semua kita ini diuji, termasuk saya diuji, Pak Bupati diuji, Pak Dadi diuji, semua manusia diuji. Sekarang ujian itu lolos atau enggak? Kalau lolos, karirnya bagus. Tapi kalau ujiannya nggak lolos, ya sudah. Kulillahu malikal mulki tu'ti kama tasya'u. Sesungguhnya Allah akan berikan kemuliaan kepada seseorang yang aku kehendaki, dan akan aku jatuhkan kamu, hei manusia, sesuai dengan aku yang kehendaki. An-Nisa. Jadi banyak ayat-ayat yang Al-Quran yang mengingatkan kepada kita bahwa sudahlah ya, kita ini sudah sepuh, artinya sudah senior, sudah, kalau hanya untuk mencari mengeruk kekayaan yang sebanyak-banyaknya itu tidak akan puas-puasnya. Ingin punya rumah satu, ingin punya rumah dua, sudah punya rumah satu dua, punya rumah tiga, punya rumah tiga, wah yang ini belum ada kolam renangnya, kayaknya ada kolam renangnya. Begitu juga punya istri, gimana? Itu cuma satu ya, begitu ya. Hah? Ya, tapi swasta enaknya nggak dikenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Kalau kita kan kena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, nggak boleh lebih dari satu kalau nggak ketahuan. Nah, tapi kalau swasta tidak dikenakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, jadi boleh 2, boleh 3 sampai 4. Ya. An-Nisa ayat 3 ya, silakan. Tapi harus berbuat adil ya teman-teman. Jadi boleh, Al-Quran kan sumber daripada segala sumber. Nah, masa Al-Quran aja boleh kalah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74? Gimana kira-kira? Ada Pak Ustaz di sini? Ini Al-Quran paling tinggi nih, hukum yang paling tinggi di dunia itu kan Al-Quran. Nah, masa sih kalah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74? Di sini dibolehkan 1, 2, 3, 4, salah satu barat. Asal, tapi ada asalnya, berbuatlah adil. Masih ada kemana? Bapak Ibu sekalian yang hormati, selanjutnya pemenang Satgas. Nah, ini saya
Kabupaten Cirebon, ada di Kabupaten Bandung, ada di Lebak Banten, ya. Itu masing-masing variasi instansinya. Kalau di Lebak Banten kayak apa BPN, kalau di Kabupaten Bandung pendidikan, ya. Kalau di Bogor tadi ada lurah. Ya. Banyak lagi cerita kalau saya ceritakan masalah hukum ini. Yang penting peran masyarakat di sini adalah memberikan di samping tadi perlukan adalah memberikan yang pertama adalah memberikan rekomendasi tadi sudah saya jelaskan, bisa ke ke instansi tersebut untuk dilakukan suatu tindakan, apakah tindakan administratif maupun tindakan hukum positif. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ya, pengaduan dari tahun 2016 sampai 2021. SMS ada 23.000, kemudian email ada 2.000 sekian. Ya. Jadi banyak yang apresiasi atau atensi terhadap laporan-laporan itu seluruh Indonesia, ya, dari ujung Banda Aceh hingga tanah Papua. Dan kami punya WA-nya setiap kabupaten dan provinsi, tiap hari diupdate terus untuk laporan kepada pusat. Nah, adapun hasil kegiatannya selama kurang lebih 6 tahun, 12 tahun, OTT 47.000 dengan tersangkanya 66.000 sekian. Barang buktinya sekitar 325 miliar sekian, mungkin tambah lagi karena sifatnya pungli itu ya adanya KPK lah. Karena yang tadi yang uang receh tadi ada 36 juta, 20 juta, jadi nggak seperti kayak KPK yang besar. Kemudian pencegahan asosiasi termasuk hari ini berarti sudah 3.371.811 dengan hari ini. Ya. Nah nanti ditambah lagi dari inspektorat, ya, dengan KUPP Kabupaten KUPP Tulung Agung, silakan kecamatan-kecamatan, ya. Materinya silakan di copy paste, kemudian di kan ada anggarannya di inspektorat melekat di situ. Ya, Bupati nanti dibantu Bupati anggarannya. Kemudian buat baligo, Pak, yang tadi di videokan, buat baligo dipasang di tempat-tempat strategis. Top pungli, gambarnya ini. Intelijen, ya, saya juga bersama Pak Edwin, Kapolda Intelijen dari BIN, ada 90.000 sekian, dan justisi penindakan ada 8.000 sekian. Nah artinya saya menjelaskan angka ini supaya Bapak Ibu tidak wah ini hanya ngomong tok nih Pak Abing, ya, tapi ini ada. Dan saya setiap 3 bulan sekali laporan ke Presiden, Pak. Laporannya setiap 3 bulan. Dan terbukti dari anggaran Sabtu Pungli pun dari APBN tahun ini tetap masih dikeluarkan oleh Presiden dari Ibu Menteri, yaitu dengan angka 18 miliar. Mulai dari ini Januari ini berarti Januari Februari udah mulai berjalan. Nah, nanti Banda Aceh juga sama terus sampai ke tanah muter sampai lidahnya berbuih saya. Tapi saya ikhlas untuk melakukan perbuatan ini karena supaya aparat kita bersih, clear and clean. Nah, yang upaya bersama sekarang peran masyarakat, Pak. Tadi peran para aparat, ya. Nah, peran masyarakat menerima, mengawasi pemerintah. Nah, sekarang yang menyelenggarakan acara ini adalah HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Termasuk salah satu komunitas masyarakat yang aktif untuk melakukan pengawasan kepada pemerintahan di dalam hal pungutan liar. Terima kasih kepada HKTI Tulung Agung. Diharapkan banyak komunitas lain yang ada kontribusinya kepada kami, ya, pemerintah, karena ya memang pemerintah harus diawasi.
saya memang sekarang ada di pemerintah dan saya sependapat gitu, ada yang ngawasi gitu. Sehingga tidak sewenang-wenang menguasai itu, tidak sewenang-wenang gitu. Ada LPKRI, Pak Ansori ini, senior saya yang sudah bekerja sama sejak saya kombes itu ya, mengawasi lembaga perlindungan konsumen. Ada di Indomaret sudah expired masih dijual, itu segera dilakukan. Di Indomaret atau di Alfamart masih dijual, padahal udah expired sebulan yang lalu, kena dia. Indomaret kena nih, atau Alfamart kena nih, dia masih menjual produknya yang sudah expired sebulan yang lalu, bisa kena dia. Nah itulah nanti laporannya ke LPKRI. Benar Pak Ansori? Betul Pak. Ya bukan Indomaret sama Alfamart, semuanya yang pedagang-pedagang yang sudah expired tapi masih dijual, ya barang yang masih dijual itu bisa kena hukum. Ada unsur, ada deliknya di situ. Makanya setiap produk itu ada expirednya. Bapak Ibu kalau beli obat jangan lupa, Pak expirednya sampai tanggal berapa? Karena kalau Bapak udah ngomong begitu, dia dijual. Yang rugi siapa kalau expired? Yang makan konsumen. Bukan jadi obat tapi jadi racun mati dia. Gara-gara expired. Walaupun mungkin akhirnya sudah 5 hari, jangan sayang dipanasin lagi gitu. Jangan, nggak boleh. Kadang-kadang kita kan sayang kan, panasin lagi aja kan mati kumannya kan. Itu udah kolaborasi, itu udah bahaya. Lebih dari 5 hari itu bahaya. Nah jadi ini peran serta masyarakat dalam mengawasi pemerintahan, ya. Apakah HKTI atau LPKRI, banyaklah ormas-ormas yang menyelenggarakan seperti ini. Saya sependapat dan saya sangat konsen serta apresiasi lah ya, yang mau memperjuangkan supaya aparat-aparat pemerintah ini jadi bersih dan clear. Nah, tata cara pelaporan kalau di tingkat kabupaten sebetulnya kalau dapat poskonya ada di mana Pak AKBP? Ya? Di kantor Pemda Pak katanya. Bapak kalau ada melihat berkendi lapornya ke Inspektor Pemda ya. Nah, tuh di kantor Pemda lapor. Kalau di provinsi di mana Bu? Nah, misalnya nggak mempan, Bapak Ibu lapor tapi nggak digubris, didiamin aja, nggak ada respon, lapor ke provinsi. Ini berapa ibunya ada di sini nih, Kombes Dwi ini. Sudah lapor ke Ibu Dwi, udah juga digubris, lapor ke saya sana, ke lokal, ke Pak Mahfud, ya. Itu caranya. Atau juga kalau misalnya biaya mahal, surat yang ditujukan Satgas Pusat dan dilengkapi dengan data, artinya data yang akurat, jadi supaya tidak menimbulkan fitnah. Nah, ini kira tata cara pelaporan adanya pungli. Terima kasih. Sekian. Mudah-mudahan apa yang saya berikan menjadi manfaat dan saya maksudnya untuk tujuan baik Bapak sekalian. Tidak ada sedikit pun ingin menyinggung perasaan Bapak dan Ibu, tidak, tapi karena lillahi ta'ala ya, untuk supaya kedepannya masyarakat kita menjadi masyarakat yang percaya pada pemerintah, ada trust ya. Kalau sudah pemerintahan itu tidak ada trust, tidak ada kepercayaan oleh masyarakatnya, sudah bubar, nggak ada wibawa lagi pemerintah itu, nggak ada wibawa. Ada bupati, ada dandim, ada kapolres, bisa diambil alih gitu. Ganti semua. Yang tadi yang saya bilang betul deso. Ya. Apa ini terjadi? Sering, bukan nggak ada lagi, sering. Ada pejabat cuma 6 bulan ganti, ada yang pejabat 3 bulan ganti. Ya. Karena apa? Mentalnya mental tempe, ya, bukan mental baja ya. Mental tempe itu harus kita geser gitu. Karena kalau dibiarkan kita akan merusak. Jadi sejauh lagi dia nanti jadi jenderal,
baru pangkat eselon 3 aja, eselon 2 sudah mental tempe. Nah, udah eselon 1 makin kenceng lagi dia nantinya. Apa namanya? Perbuatan kesalahan. Jadi mulai dari eselon 3, eselon 2 ini kita kikis dulu. Biar sampai ke atas itu ke eselon 1 itu menjadi mental yang baik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, tiba saatnya kita ikuti bersama sesi dialog interaktif yang akan dipandu dan dimoderatori oleh Bapak Eko Kubu. Kami silakan. Terima kasih atas waktu yang sudah disediakan kepada saya sebagai moderator untuk memimpin dialog interaktif. Yang pertama, saya tertarik membuktikan janji Anwar SHMH. Berikutnya, saya berterima kasih kepada Pak Bupati yang senantiasa dengan segala kebaikannya dan kebijaksanaannya selalu mendukung ide-ide dan gagasan saya. Saya tahu itu tidak mudah, tetapi saya bangga dan sangat hormat kepada Bapak. Berikutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengayom, pelindung, dan pelayan saya, bapak-bapak dan ibu-ibu polisi. Di Tulungagung saya mendapat keberkahan dan kebaikan dari bapak-bapak baju coklat, polisi dan TNI Polri. Namun ke depan saya berharap agar polisi betul-betul menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan rakyat. Jadi kalau pas bunyinya pelayan, jangan ragu-ragu Pak Polisi, ya Pak Wakapolres. Mohon ke depan polisi semakin melayani, melindungi, dan mengayomi. Tepuk tangan untuk Pak Polisi. Saya masih merasakan beberapa oknum polisi yang mentalnya mental tempe. Itu betul. Tapi beberapa luar biasa. Kalau saya telepon langsung respon. Tapi beberapa polisi baru angkat kasar. Kalau saya telepon nggak angkat, tiba-tiba yang saya diblokir. Itu mental tempe polisi tadi. Oknum, bukan polisinya ya. Kalau polisinya luar biasa, ini menuju polisi yang presisi dan luar biasa. Saya sebagai bagian dari rakyat akan mengontrol pekerjaan pengayom, pelindung, dan pelayan saya, pelayan rakyat itu tadi. Karena undang-undang mengatakan, Undang-Undang 87 tahun 2016, kata kuncinya di pasal 6. Kalau kami dilihat rujukannya, teman-teman. Untuk menyingkat waktu, saya buka sesi pertanyaan terkait pelayanan. Karena pelayanan itu rawan pungli. Saya buka 3 sesi, langsung akan dijawab oleh Pak Yuda. 3 pertanyaan. Yang pertama dari masyarakat. Silakan angkat tangan tentang pelayanan KTP. Barangkali ada yang mau bertanya. KTP, apakah di Tulungagung baik-baik saja, sangat baik,
Sudah sangat baik semua? Ada yang mau ditanyakan terkait UMI dan seterusnya? Monggo, yang mau tanya? Yang dari HKTI, ada yang mau tanya? Monggo, yang di belakang, Pak Budi mau tanya? Pelayanan pupuk, barangkali ada yang mau tanya? Ayo monggo, ada yang mau tanya? Barangkali Pak Ketua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Yudhian, Kompas tanggal, kalau nggak salah saya tanggal seminggu yang lalu, 2 hari berturut-turut itu merilis terkait dengan pupuk subsidi. Ya. Jadi pupuk subsidi itu dimulai dengan pengisian dari tingkat desa, kelompok-kelompok Kapoktan, kami dan kelompok yang namanya DRKK, kemudian diajukan ke kabupaten, kemudian oleh kabupaten diteruskan kepada pihak yang berkaitan dengan pupuk subsidi. Tapi berdasarkan penelitian Kompas, justru apa yang diisi oleh petani di tingkat Kapoktan, di tingkat desa, itu tidak sesuai dengan yang diterima, bahkan bisa dilarikan ke daerah yang lain, tidak sesuai dengan pengisian DRKK tadi itu. Nah, makanya HKTI Jawa Timur itu di beberapa diskusi itu selalu menegaskan kepada Bupati setempat, bahkan kita akan menyampaikan itu saat terus musrembang Provinsi Jawa Timur yang insya Allah dilaksanakan bulan Februari ini, bahwa kalau bisa subsidi pupuk itu diganti dengan subsidi harga, karena memang selalu bermasalah subsidi pupuk itu. Jadi memang kita nggak bisa menemukan siapa pelakunya. Itu yang saya sebut tadi itu aromanya terasa sekali gitu. Tapi selalu bermasalah. Jadi kalau misalnya di beberapa daerah, misalnya kita datang seperti Mojokerto, itu diajukan DRKK. Kalau di Kompas dirilis di beberapa daerah, di daerah Sumatera, 2 hari berturut-turut kemarin minggu yang lalu itu Kompas di headline itu menginvestigasi secara jurnalistik itu soal pupuk subsidi. Nah, apakah kalau nanti LBH HKTI Jawa Timur menemukan ya, bukti permulaan yang cukup, apakah itu masuk kompetensi kewenangan dari Satgas Sabur Publik? Itu yang saya mau tanyakan. Karena memang LBH HKTI Jawa Timur sekarang lagi membentuk tim untuk terkait dengan masalah itu. Karena kita mendapat laporan cukup banyak. Saya kira itu yang pertama dari saya. Terima kasih Pak Moderator, Pak Sekretaris. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua. Monggo, Mas Yusdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Tadi saya simak pemaparan dari narasumber dari Pak Jenderal tentang ketika kita mengetahui pungli, ya, kemudian dilaporkan dengan data. Diakui atau tidak diakui, realitasnya bahwa di tingkat instansi pelayanan publik sampai sekarang terjadi. Tetapi ketika kita ingin melaporkan dengan bukti, maka itu yang sangat sulit. Apakah laporan
dilapisi dengan bukti, hanya kita informasikan kepada cyberpungli sehingga cyberpungli untuk menindaklanjuti. Kalau masyarakat disuruh dilapisi bukti ini sangat sulit, Pak Jenderal. Karena transaksinya itu cepat, kemudian di tempat-tempat yang sudah ditentukan, dan itu pun kita tidak bisa mengakses, tapi itu terjadi. Bisa dimanapun. Misal saya pengacara, saya di kepolisian tiap hari, di pengadilan setiap hari, di kejaksaan juga setiap hari. Tapi ketika kita menemukan ini, kita nggak mungkin menemukan data itu. Maka ketika kita tidak menemukan data, kemudian itu terjadi, kita informasikan ke cyberpungli, kemudian apakah itu ditindaklanjuti tanpa bukti, apakah harus selalu ada bukti, kita lakukan bukti. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Jenderal. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, Bapak Ansori, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pertanyaan saya kalau nanti tidak terkait dengan cyberbullying, tapi mudah-mudahan ada kaitannya. Beberapa hari yang lalu saya sebagai ketua umum lembaga perlindungan konsumen menangani sebuah kasus nasional oleh saya, karena itu dekat Istana Presiden, dekat kantornya Pak Jenderal. Di cyberbullying, jadi ada 150 orang jemaah haji yang pulang ke Indonesia. Nah, peraturan di negara lain dan di negara kita sama. Siapapun yang mau naik pesawat terbang harus di PCR, harus dipastikan bahwa dia tidak kena COVID. Nah, setelah itu dari Saudi ada yang diberangkatkan berarti negatif. 150 orang pulang ke Indonesia. Di Indonesia ada aturan lain, harus karantina 8 hari. Bahkan sekarang sudah turun menjadi 5 hari. Nah, kenapa begitu di PCR di bandara ini 54 positif? Sehingga saya sebagai lembaga perlindungan konsumen yang harus melindungi konsumen di Indonesia, pemakai barang beredar atau jasa, saya bertanya, ini pesawatnya yang terkontaminasi sama virus corona atau ada permainan oknum yang mungkin nanti nyerempet ke cyberbullying? Ya, karena beberapa pembuktian termasuk Menteri Pariwisata itu mendapatkan bahwa orang itu turun negatif tapi dinyatakan positif supaya bayar ke hotel. Sementara kalau negara kita masuk Wisma Atlet dibiayai negara gratis. Nah, di sini. Tetapi apabila dinyatakan sudah penuh Wisma Atlet, maka diarahkan ke hotel-hotel berbintangnya dan harus bayar mahal. Pertanyaannya, yang mengarahkan ini PNS yang bisa kena cyberbullying atau swasta hotel itu? Karena tidak semua hotel boleh menerima
di sana ada Satgas Udara, Letkol Agus, ya, kalau nggak salah, pernah saya surati, tapi tidak dijawab. Ya. Sebenarnya ada bukti positif. Kalau tidak dijawab dalam waktu 10 hari, saya bisa menggugat Satgas Udara di bandara. Tapi maksud iya, hanya karena itu saya harus melaporkan petugas negara kita sendiri. Nah, sehingga disinilah saya ingin bertanya kepada Pak Jenderal Agung Pakul, apakah pengarahan ini PNS sehingga hanya muncul biaya untuk bayar hotel? Bahkan kejadian kemarin pagi sekali, siap-siap sudah clean and clean, pulang ke kampungnya. Tapi ternyata harus bermalam lagi, harus bayar makan lagi 1 hari 2 kali, dan harus bermalam lagi dan bayar lagi. Nah, sehingga masyarakat yang berangkat umroh yang tadinya itu ingin makbul, jadi sumpah serapah. Akhirnya minta tolong kepada kami. Kebetulan kami juga ikhlas membantunya. Kami ingin tahu ada apa ini. Kalau itu ternyata diperiksa misalnya oleh pemerintah kita, pesawatnya yang dari Saudi, bayar kalau perlu itu pesawat. Itu yang bawa penyakit ke Indonesia. Tapi kalau permainan dari orang-orang petugas Satgas COVID yang ada di bandara, menurut Pak Abdul tadi, peringati, ingatkan yang miring-miring, kalau nggak bisa dibina, bina saja. Terima kasih. Itu pertanyaan. Terima kasih Bapak Ansori. Jadi, pertanyaan untuk termin pertama ini kita tutup, kemudian waktu dan tempat disilakan kepada Bapak Agung untuk menjawab 3 pertanyaan di termin pertama. Baik, terima kasih saudara sekalian atas apresiasinya pertanyaan-pertanyaan yang baru saja ditemukan. Saya akan coba menjawab untuk pertanyaan pertama dari Pak Sari. Masalah pupuk. Kemarin sore jam 2 saya ke kantor pertanian Tulungagung, Kabupaten. Ada di sini yang dari pertanian hadir. Nah, betul Pak ya? Jadi ketika saya datang ke sana, ternyata dari yang Bapak ceritakan tadi di Kompas, ya, itu juga menyeluruh seluruh Indonesia. Antara apa yang diinginkan oleh masyarakat dengan yang diberikan oleh pemerintah itu tidak sesuai, dan bahkan tidak diupdate. Ada yang sudah meninggal orangnya tapi masih terus berjalan. Sedangkan yang mau baru dimasukkan ke menjadi mendapatkan pupuk malah nggak dapat. Nah, itu yang terjadi. Kemudian saya berikan arahan dan petunjuk kemarin di pertanian khususnya Tulungagung bahwa harus rajin mengupdate tentang nama-nama yang memang berhak mendapatkan pupuk dan tidak. Ya bayangkan jika Kabupaten Tulungagung ini Pak Bupati dari 125 hektar, ya, Kabupaten Tulungagung itu hanya 24.000 untuk lahan pertanian. Nah, saya bisa ngomong karena saya datang ke pertanian, makanya saya bisa menjawab langsung tanpa teks. 24.000 yang itu karena berarti seperlimanya. Dari seperlimanya yang ditanam pertanian ini, bantuan pemerintah kepada Tulungagung itu tidak sesuai, bahkan masih kurang, masih di bawah standar. Nah, ini beberapa indikator yang saya amati dari kemarin saya hadir ke sana sebagai barometer untuk kabupaten ini. Mungkin juga di kabupaten ini sama, seperti itu yang dihadapi juga. Jadi solusinya karena saya sering merapat dengan Pak Menko, kemarin ditulis Pak, ya, tulis dengan aturan Pak saya.
Ketika nanti saya rapat dengan Pak Menko karena saya juga banyak mengikuti, kemudian sebagai masukan, dan ini hanya contoh mungkin yang lainnya juga sama seperti itu, untuk ditertibkan dan diperhatikan tentang masalah kekurangan pupuk yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya Tulungagung, mungkin pada umumnya juga nasional pasti sama. Jadi saya perhatikan sebagai bahan masukan juga untuk diupayakan masyarakat petani mendapatkan pupuk. Kemudian pertanyaan